Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas sedikit tentang materi fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan dan beberapa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan atau PLP dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD. Di sini kami selaku kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Naswa Amelia Salsabila dengan NIM 205141010 dan rekan saya Eis Kartini dengan NIM 205160022. Adapun subbab dari materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Yang kedua, beberapa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, untuk subbab yang pertama yaitu fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, langsung saja ke poin yang pertama. Di sini ada fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Untuk yang pertama di sini ada mengenai fungsi pengelolaan pendidikan. Nah, fungsi pengelolaan pendidikan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning, yang kedua organizing, yang ketiga ada actuating, yang keempat ada controlling. Nah, di sini ada poin yang pertama yaitu mengenai planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, di mana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana, dan bagaimana tata cara mencapai itu. Sekolah harus melakukan perhitungan akan apa saja tujuan yang ingin dicapai dan bagaimana pelaksanaannya, serta siapa yang melakukannya, misalnya kepala sekolah melakukan tugasnya sebagai pemimpin dan guru sebagai pengajar serta siswa belajar. Menurut Ari Kunto, perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukan tindakan dalam mencapai tujuan organisasi dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Adapun aspek dalam perencanaan adalah yang pertama apa yang dilakukan, yang kedua siapa yang melakukan, yang ketiga di mana akan melakukan, yang keempat apa yang diperlukan agar tercapainya tujuan dapat dilakukan, yang kelima bagaimana melakukannya, dan yang keenam apa saja yang dilakukan agar tercapai tujuan dapat maksimum. Sekolah harus bisa mengambil keputusan yaitu tindakan apa saja yang akan diambil untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, dari penjelasan tadi, perencanaan merupakan dasar yang menentukan bagaimana jalannya suatu proses dalam suatu kegiatan. Dengan adanya perencanaan akan diketahui komponen-komponen penting yang dibutuhkan, bagaimana pelaksanaannya, dan tata cara yang harus dilakukan kelak pada saat proses pelaksanaan dilakukan. Proses perencanaan pada pengelolaan pendidikan di sekolah merupakan cara atau langkah yang diambil oleh sekolah dalam mempersiapkan dan merencanakan bagaimana suatu proses dapat dilakukan kelak. Pada proses inilah, pihak sekolah akan merencanakan tindakan apa yang dilakukan serta bagaimana cara mencapai tujuan sekolah dengan maksimal. Kemudian sekolah dapat memprediksi efektivitas dan efisiensi dari jalannya proses serta bagaimana sekolah mempersiapkan sedini mungkin pengambilan keputusan dan solusi bagi hambatan dan penyimpangan sedini mungkin. Kemudian di sini ke poin yang kedua yaitu mengenai organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan, kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Sekolah harus dengan jelas membagi tugas dan kewajiban setiap anggotanya sehingga pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan, setiap anggota mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, pengorganisasian di sekolah merupakan langkah yang diambil dengan cara membagi tugas terhadap semua anggota-anggota yang ada di sekolah, sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki. Dalam proses pengorganisasian, setiap anggota di sekolah diwajibkan memiliki kemampuan yang sesuai dengan jabatan masing-masing, seperti kepala sekolah dengan tugasnya sendiri, demikian juga dengan guru dan murid. Semua dilakukan dengan pembagian tugas yang sudah dilakukan untuk mencapai tujuan sekolah yang sudah dibahas dalam proses perencanaan.
Kemudian lanjut ke poin yang ketiga, yaitu mengenai actuating atau pengarahan. George R. Terry 1986 mengemukakan bahwa pengarahan atau actuating merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha mencapai sasaran organisasi. Di sekolah, kepala sekolah memiliki tugas untuk memberikan pengarahan untuk menggerakkan guru-guru dan siswa, bahkan setiap anggota sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, pengarahan merupakan langkah yang diambil oleh kepala dalam sebuah organisasi untuk memberikan semangat dan motivasi bagi anggotanya sehingga lebih efektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya demi mencapai tujuan organisasi. Proses pengarahan di sekolah merupakan cara yang dilakukan kepala sekolah dalam memberi motivasi kepada guru dan siswa, bahkan semua komponen di sekolah agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan pada awal. Dengan adanya pengarahan, diharapkan setiap anggota di sekolah dapat melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal dan merasa bahwa melakukan tugas yang diembannya merupakan hal yang penting dilakukan karena tujuan organisasi merupakan hal utama yang menjadi prioritas di sekolah. Lanjut ke poin yang keempat, di sini ada mengenai controlling atau pengawasan. Menurut Sutarno, pengawasan atau kontrol adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sekolah dapat membandingkan standar yang ditetapkan dengan keadaan yang terjadi di sekolah melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. Kemudian, Manulang memberi definisi pengawasan adalah suatu proses menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Adapun sekolah dapat memberikan koreksi pada pelaksanaan kegiatan apabila didapati kesalahan dan kekurangan sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada rencana awal yang sudah ditentukan. Ditambahkan oleh George Terry bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi yang meliputi 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan, pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, dan menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Sekolah dapat menentukan standar apa yang akan disandingkan dengan kegiatan yang sedang terjadi, kemudian dapat membandingkan keadaan sesungguhnya dengan standar tersebut, kemudian akan ditemukan kesenjangan. Pengawasan dalam hal ini merujuk pada kegiatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana jalannya kegiatan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan atau belum. Dengan adanya pengawasan, akan dilakukan secara detail tentang berjalannya proses, kemudian apakah ada kekurangan dari pelaksanaan tersebut sehingga terlihat jelas bagaimana rencana awal sudah maksimal atau belum, kemudian akan dicari solusi yang tepat untuk tahap selanjutnya. Sehingga pengawasan dalam pengelolaan pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah, bahkan organisasi di atas sekolah atau komite yang akan melihat dan menilai apakah tujuan sekolah yang sudah direncanakan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Dengan adanya pengawasan pada pengelolaan sekolah, maka setiap proses diharapkan akan berjalan sesuai dengan rencana, dan apabila ditemukan kekurangan, maka akan dengan cepat dapat dilakukan perbaikan dan bagaimana kepala sekolah dapat bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan di sekolah. Sekarang kita lanjut ke prinsip pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas manajerial. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh Saifullah dengan mengutip pandangan dari Harry Fayol, yaitu yang pertama, division of work atau asas pembagian kerja.
Pembagian kerja di antara semua orang bekerja menjadi sangat penting karena dapat memperoleh hasil kerja yang baik sesuai dengan keahlian masing-masing. Misalnya, kepala sekolah memiliki tugas sendiri, begitupun guru dan pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian ke poin yang kedua yaitu authority and responsibility atau asas wewenang dan tanggung jawab. Semua komponen yang sudah diberikan tugas memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas masing-masing, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap atasan atau terhadap tujuan yang hendak dicapai. Kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang ketiga di sini ada disiplin atau asas disiplin. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kerja dengan cara melakukan apa yang sudah disetujui bersama atas pimpinan dan anggota lainnya yang terdapat dalam peraturan yang dibuat baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Disiplin dilakukan oleh semua anggota sekolah agar tercapainya tujuan yang diinginkan dengan menaati semua peraturan yang sudah dibuat dan disepakati bersama sebelumnya. Kemudian yang kelima di sini ada unity of command atau asas kesatuan perintah. Perintah berada di tingkat pimpinan tertinggi kepada anggotanya. Dalam penelitian ini adalah kepala sekolah. Kemudian yang kelima di sini ada unity of direction atau asas kesatuan jurusan atau arah. Meskipun dalam sebuah organisasi terdiri dari beberapa bidang, namun wewenang dan tanggung jawab dari seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan pada satu tujuan organisasi. Dalam hal ini, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah terbagi dalam berbagai bidang dan tugas yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama. Kemudian di sini yang keenam ada subordination of individual interest into general interest atau asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kepentingan organisasi yang harus didahulukan atau lebih penting daripada kepentingan pribadi. Sama halnya kepala sekolah dan guru harus mendahulukan kepentingan yang berhubungan dengan kemajuan dan kesuksesan sekolah daripada kepentingan pribadi masing-masing. Yang ketujuh, di sini ada remuneration of personnel atau asas pembagian gaji yang wajar. Prinsip ini didasarkan pada upah harus sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya. Jabatan dan tanggung jawab diukur yang besar didukung dengan upah yang seimbang. Misalnya, gaji guru dan kepala sekolah diberikan berbeda disesuaikan dengan beratnya beban kerja. Kemudian di sini yang kedelapan ada centralization atau asas pemutasan wewenang. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap organisasi senantiasa memiliki pusat kekuasaan dan wewenang. Pimpinan utama memiliki wewenang tertinggi yang didelegasikan kepada manajer fungsional di bawahnya. Misalnya, kepala dinas pendidikan yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada kepala sekolah. Demikian pula kepala sekolah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wakil kepala sekolah, bagian kesiswaan untuk mengurus siswa dan bagian kurikulum untuk mengurus kurikulum. Kemudian yang kesembilan di sini ada scalar of chain atau asas hierarki atau asas rantai berkala. Pemberian perintah atau tanggung jawab bersifat hierarkis atau sesuai dengan kapasitas dan wewenangnya. Jadi kepala sekolah memberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Kemudian yang ke-10 ada order atau asas keteraturan. Menempatkan setiap anggotanya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Misalnya guru biologi ditempatkan menjadi guru biologi karena sesuai dengan kemampuan keahlian yang dimilikinya. Kemudian yang ke-11 di sini ada equity atau asas keadilan. Setiap anggota dalam organisasi memiliki pangkat dan jabatan yang berbeda, sehingga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Demikian juga jika terjadi pelanggaran terhadap aturan organisasi, maka sanksi pun tidak akan sama karena bergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, maka jika kepala sekolah melakukan kesalahan, akan diberikan sanksi sesuai dengan jabatan dan beratnya kesalahan yang dilakukan. Demikian halnya dengan guru. Kemudian yang ke-12 di sini ada inisiatif atau asas inisiatif.
Inisiatif dalam organisasi tidak bebas sekehendak para anggotanya, tetapi pimpinan harus memberikan dorongan kepada para bawahannya untuk berinisiatif sendiri mengembangkan kinerjanya, tetapi harus searah dengan visi dan misi organisasi. Dalam kasus sekolah, kepala sekolah harus memberikan dorongan kepada guru dan pegawainya untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian yang ke-13, di sini ada esprit de corps atau asas kesatuan. Prinsip ini berasas pada kesatuan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh organisasi, sehingga para anggotanya harus bersatu menjadi tim kerja yang bersama memperjuangkan tujuan organisasi. Dalam hal di sekolah, guru, kepala sekolah, pegawai, komite, dan siswa, serta seluruh komponen sekolah harus bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya yang ke-14 yaitu yang terakhir, di sini ada stability of turnover personnel atau asas kestabilan masa jabatan. Prinsip ini menekankan pada situasi yang membuat para anggota merasa nyaman dalam bekerja. Dalam hal ini, situasi yang tercipta antara kepala sekolah, guru, dan siswa harus menciptakan suasana dan situasi yang nyaman agar masing-masing dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan nyaman. Dari beberapa hal yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip dalam pengelolaan pendidikan adalah keseluruhan komponen dalam organisasi yang dimaksimalkan potensinya untuk mencapai suatu organisasi. Setiap prinsip yang dianut dalam pengelolaan, jika dilakukan secara baik dan benar, sesuai dengan perencanaan dan aturan yang berlaku, akan menghasilkan pencapaian yang maksimal. Selanjutnya untuk poin yang kedua yaitu mengenai beberapa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nashwa. Nah, untuk materi yang kedua yaitu beberapa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pendekatan organisasi klasik. Pendekatan organisasi klasik ini sering disebut juga dengan gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori Frederick Taylor, seorang yang memiliki latar belakang dan pengalaman sebagai buruh, juru ketik, mekanik, dan akhirnya berpengalaman sebagai kepala teknik pada tahun 1856 sampai 1915. Gerakan ini mencari upaya untuk dapat menggunakan orang secara efektif dalam organisasi industri. Konsep dari gerakan ini adalah orang dapat juga bekerja layaknya sebagai mesin. Frederick Taylor dan teman-temannya berkeyakinan bahwa para pekerja yang didorong motivasi ekonomi dan keinginan psikologis yang terbatas yang memerlukan arahan-arahan tetap. Nah, yang kedua ada pendekatan hubungan manusia. Pendekatan hubungan manusia adalah gerakan yang lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap pendekatan organisasi klasik. Pendekatan hubungan manusia ini dipelopori oleh Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Orang yang pertama kali mengenal pentingnya faktor-faktor manusia dalam administrasi. Mary Follett juga banyak menulis yang berkenaan dengan sisi manusia dalam administrasi. Mary Follett percaya bahwa masalah yang mendasar dalam semua organisasi adalah mengembangkan dan mempertahankan hubungan dinamis dan harmonis. Walaupun terjadi konflik, menurut pemikiran Mary Follett, konflik tersebut merupakan suatu proses yang normal bagi pengembangan hal yang mengakibatkan terjadinya konflik itu. Dan yang terakhir yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku dalam administrasi adalah menggabungkan antara hubungan sosial dengan struktur formal dan menambahkannya dengan proporsi yang diambil dari psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ekonomi. Pendekatan ini dipelopori oleh Chester E. Barnard pada tahun 1886 sampai 1961. Barnard adalah seorang kepala eksekutif pada perusahaan Bell Telephone di New Jersey yang menulis buku dengan judul Function of the Executive pada tahun 1938. Dalam buku ini, Barnard mengulas secara lengkap teori perilaku yang kooperatif dalam organisasi formal. Barnard menyimpulkan bahwa kontribusi kerjanya berkenaan dengan konsep struktur dan dinamis. Konsep-konsep struktur yang dianggap penting adalah individu, sistem kerjasama, organisasi formal yang kompleks, dan juga organisasi informal.
Konsep-konsep dinamis yang penting menurut Barnard adalah kerelaan, kerjasama, komunikasi, otoritas, proses keputusan, dan keseimbangan dinamik. Kesimpulannya yaitu, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengelolaan atau manajemen adalah perencanaan suatu hal dan ada beberapa aspek di dalamnya. Ada 4 fungsi dalam pengelolaan pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, pengarahan atau actuating, yang keempat, pengawasan atau controlling. Dalam pengelolaan atau manajemen pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan aktivitas manajerial. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh Saifullah dengan mengutip pandangan dari Henry Fayol, yaitu yang pertama, division of work atau asas pembagian kerja, yang kedua authority and responsibility atau asas wewenang dan tanggung jawab, yang ketiga disiplin atau asas disiplin, yang keempat unity of command atau asas kesatuan perintah, yang kelima unity of direction atau asas kesatuan jurusan atau arah, yang keenam subordination of individual interests into general interests atau asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, yang ketujuh remuneration of personnel atau asas pembagian gaji yang wajar. Kedelapan, centralization atau asas pemusatan wewenang. Yang sembilan ada scalar of sense atau asas hierarki atau asas lantai berkala. 10, order atau asas keteraturan. 11, equity atau asas keadilan. Yang ke-12, initiative atau asas inisiatif. Ke-13, spirit the corps atau asas kesatuan. Yang terakhir atau yang ke-14, stability of turnover personnel atau asas kestabilan masa jabatan. Ada beberapa pendekatan dalam pengelolaan pendidikan, diantaranya yang pertama, pendekatan organisasi klasik, yang kedua, pendekatan hubungan manusia, dan yang terakhir atau yang ketiga ada pendekatan perilaku. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.